li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk mengkaji surah Al-Fil, atau di dalam tafsir itu ada yang mengatakan itu nama lainnya adalah surah Al-Lamtara. Jadi surah Al-Lamtara atau surah Al-Fil. Ulama sepakat tidak ada ikhtilaf, tidak ada beda pendapat kalau surat ini adalah jenisnya Makkiyah. Itu surah yang diturunkan di Mekah. Sekarang ada muncul beberapa pertanyaan terhadap surah Al-Fil. Nabi Muhammad juga dilahirkan pada tahun Amul Fil, tahun gajah. Mungkin muncul beberapa pertanyaan di benak kita. Apakah waktu kejadian itu lahir Nabi Muhammad SAW? Makanya di dalam tafsir Sawi, di situ diungkapkan 50 hari setelah kejadian itu, khamsina yauman ba'da hadithati al-fil. Jadi setelah 50 hari setelah kejadian Ashabul Fil itu, maka lahirlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan lain lagi terhadap surah Al-Fil. Itu gajahnya dari mana sebenarnya? Nanti akan kita jawab ketika kita mengkaji satu demi satu ayat pada surah Al-Fil. Sebelumnya kita merujuk dulu ke dalam tafsir Asy-Sya'rawi. Imam Asy-Sya'rawi mengatakan begini. Ini adalah dalil, salah satu dalil basyarah ala nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini surah Al-Fil. Jadi artinya Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul itu umur 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad diangkat umurnya 40 tahun, kejadian surah Al-Fil itu diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya belum ditulis dalam sejarah, tetapi diulang kembali oleh Allah di dalam surah Al-Fil. Makanya kejadian 40 tahun yang lalu itu diungkapkan kembali oleh Allah, diungkit kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya Imam Sya'rawi mengatakan, kalau ada umur-umur orang kafir Quraisy waktu itu umurnya 20 tahun atau umurnya waktu itu kira-kira 15 tahun, ketika Nabi diangkat menjadi rasul, itu umurnya ada 50, 60, 65 atau 70 tahun. Artinya apa? Ini merupakan dalil bagi mereka kalau kejadian itu benar, kalau Nabi Muhammad itu benar, Nabi Muhammad itu diangkat menjadi rasul itu benar. Kenapa? Nabi Muhammad membawa risalah, membawa Al-Quran. Al-Quran itu menceritakan kejadian 40 tahun yang lalu, dan kejadian itu tidak ada satu orang pun yang memungkirinya. Jadi artinya ini merupakan dalil, kata Imam Asy-Sya'rawi, dalil ala basyarati nubuwati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Kalau mereka benar-benar menggunakan akalnya, maka ini paman Nabi itu Abu Talib. Abu Talib itu ketika pada masa itu masih ada Abu Talib, ada Abdullah juga, tapi Abdullah meninggal dunia. Artinya Abu Talib dia melihat sendiri bagaimana kejadian Ashabul Fil. Dan ketika itu diulang kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Nabi diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Secara logika, Abu Talib bisa menerima Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya kepada Al-Qur'an. Abu Jahal juga demikian. Abu Lahab juga demikian. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita akan mengkaji surah ini Al-Fil. Ini dimulai dengan istifham. Istifham itu kata tanya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada dua. Di dalam, kalau kita merujuk ke dalam tafsir Sya'rawi, tafsir Az-Zamakhsyari, Imam Al-Kasyaf, tafsir Al-Kasyaf, Imam Zamakhsyari. Jadi beliau mengatakan begini, istifham itu ada dua. Pertanyaan itu ada dua. Ada pertanyaan yang membutuhkan kepada jawaban. Itu namanya istifham insya'i. Ada satu lagi pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Itu namanya istifham khabari. Jadi kata beliau, ayat ini jenisnya adalah istifham khabari. Sebuah kata tanya yang tidak membutuhkan kepada jawaban.
Ini kata tanya ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan gaya bahasa di dalam Al-Quran ketika berdialog dengan Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kalau kita perhatikan kalimat ini, apakah kamu tidak melihat? Ini kalau di dalam terjemahannya. Wahai Muhammad, apakah kamu tidak melihat kejadian ashabul fil? Bagaimana tentara Abraha itu menghancurkan Ka'bah? Ini gaya bahasa kalau kita lihat di dalam kitab Balaghatul Quran. Ini gaya bahasanya memang gaya bahasa present. Artinya apa? Ketika Allah berdialog dengan Nabi Muhammad, Allah seakan-akan bertanya, tidakkah engkau lihat kejadian itu ya Muhammad? Nabi Muhammad bisa saja menjawab, saya tidak melihat kejadian itu ya Allah. Karena apa? Saya lahir setelah 50 hari setelah kejadian itu baru saya lahir. Jadi bisa saja demikian. Makanya gaya bahasa ini namanya apa? Gaya bahasa present tetapi maknanya past tense. Gaya bahasa mudhari tapi maknanya madhi. Jadi makanya di dalam semua tafsir itu kita melihat seperti tafsir Jalalain dan tafsir Sawi, tafsir Al-Wasit Ibnu Katsir. Jadi makna alam tara di sini apa maknanya? Qad alimta. Kamu sudah tahu kejadian Ashabul Kahfi, Ashabul Fil. Ya, jadi maknanya itu pernyataannya present, tapi maknanya past tense. Artinya kamu tahu betul hai Muhammad bagaimana kejadian Ashabul Fil melalui siapa? Melalui kakek-kakekmu, melalui pamanmu, melalui cerita-cerita orang dulu, cerita tentang Ashabul Fil. Artinya cerita ini tidak asing bagi orang Arab. Karena ini cerita kejadian yang sangat luar biasa. Orang Arab melihat gajah. Nanti akan muncul beberapa pertanyaan, gajah ini dari mana sebenarnya? Dari mana gajah ini? Bahkan di dalam tafsir Sawi, di situ dikatakan gajahnya jumlahnya 12 gajah. Di dalam tafsir itu juga itu dikatakan bukan 12 gajah tapi 18 gajah. Di dalam tafsir itu juga dikatakan bukan 18 tetapi 1000 gajah. Sekarang masalahnya, itu gajah itu dari mana? Orang Arab itu tidak ada gajah. Jadi mereka tidak pelihara gajah. Bahkan sampai sekarang itu di Jazirah Arab itu memang tidak ada gajah. Di sana ada onta, keledai, domba dan lain sebagainya. Gajah tidak ada. Jadi itu gajah itu dari mana sebenarnya? Apakah ini cerita manipulasi atau bagaimana? Dari mana gajah ini? Nanti akan kita jawab. Kemudian Abraha itu siapa sebenarnya? Abraha itu, beliau nama aslinya adalah Al-Ashram. Kayak di dalam tafsir Sawi, kenapa dinamakan dengan Abraha? Jadi di situ disebutkan karena abuhu yadribuhu bihirbah. Jadi pada suatu hari ayahnya memukul kepalanya dengan hirbah. Hirbah itu potongan besi ya, dipukul mukanya sehingga apa? Fasyaqqa anfahu. Hidungnya itu terbelah. Wajabinahu, kemudian buka di jidatnya sehingga dipanggil dengan Abraha. Jadi nama sebenarnya adalah Al-Ashram. Jadi Abraha ini kalau kita lihat dalam ceritanya memang seorang raja Yaman ya. Seorang raja Yaman. Itu jarak antara Yaman dan Mekah itu kira-kira 12.000 atau 11.000 sekian kilometer, jauh sekali. Jadi perjalanan sangat jauh sekali. Kira-kira dari sini itu lewat Padang lah sedikit atau sampai di Padang. Itu 12.000 kilometer. Jaraknya demikian luar biasa. Beliau ini aslinya itu bukan orang Yaman. Jadi Al-Ashram itu bukan orang Yaman. Beliau adalah orang Ethiopia, Habsyah. Kenapa bisa berada di Yaman? Abraha kenapa bisa berada di Yaman? Jadi Raja Najasyi yang memerintahkan pada masa itu mengirim Abraha. Jadi Raja Najasyi beliau adalah seorang raja di Habasyah, di Ethiopia. Ethiopia itu terletak di benua Afrika. Jadi yang memisahkan antara Afrika dan Asia dan Mekah waktu itu, Asia. Jadi di situ ada Mekah, ada Yaman, kemudian ada Oman dan lain sebagainya. Itu Laut Merah. Jadi cuma Laut Merah yang memisahkan antara dua benua ini.